Bahkan ada konsep yang kedua nih. Ada konsep kedua, kalau pipinya udah habis, saya tonjok lagi Pak. Saya kasih tangan kanan katanya. Ya. Kalau kita aja yang nggak sempurna bisa membalas, apalagi dia yang sempurna. Berapa kali lah kita bikin dosa sama dia? Kalau Tuhan Yesus membalas ya kita habis lah. Hancur, jadi kodok. Yes, kita bertemu lagi dalam program Podcast Akap Antakirana Asabwa. dari Keblinger. Jadi kebenar. Semoga topik hari ini yang Keblinger bisa jadi kebenar. Amin. Nah, saya mau angkat sebuah topik yang di Alkitab dikatakan bahwa jika engkau ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kanan. Ya, ini yang diartikan bisa Keblinger begini nih. Kalau nggak benar-benar kita pahami ya, apakah itu artinya kalau orang misalkan mau pukul kita ya kita kasih, mau tonjok kita ya udah silakan ya, bahkan diminta uangnya ya kasih segala macam. Apakah seperti itu konsepnya pipi kiri lalu kasih pipi kanan? Bahkan ada konsep yang kedua nih, ada konsep kedua kalau pipinya udah habis, saya tonjok lagi Pak, saya kasih tangan kanan katanya. Ya, jadi sebenarnya supaya nggak keblinger pengertian tentang memberikan pipi kanan ke kiri ini apa sih sebenarnya Pak Bos? Siap, udah siap nih. Udah. Oke, jadi gini teman-teman Pak Anta, kita harus dudukan dulu ini dalam konteks. Jadi teman-teman tolong jangan pusing dan jangan bosan ngedengar kami akan berulang-ulang ngomong konteks, konteks, dan konteks. Konteksnya Matius 5 ayat 39 saya bacakan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong nih, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Jadi kalau dari ayat ini konteksnya adalah Yesus ngomong kepada orang Yahudi Pak Anta. Orang Yahudi ya audiensinya ya. Bukan kepada orang Jawa, bukan kepada orang Indonesia. Ya. Jadi konteksnya orang Yahudi itu ada kebiasaan menurut firman Tuhan di ayat Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dulu tuh. Dulu ada. Hukum Taurat ada. Jadi kalau ada orang mata ganti mata dan gigi ganti gigi, kamu harus lakukan juga enggak? Kata Yesus begitu. Dan Yesus bilang, jangankan kamu lakukan mata ganti mata atau gigi ganti gigi, kamu harus melakukan kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Jadi Yesus sedang bicara gini Pak Anta. Kalau hukum Taurat dulu berbicara tentang pembalasan, sekarang kamu bicara tentang pengampunan. Oke, jadi kalau dulu ada yang melukai mata kanan, kita lukai mata kanannya. Betul, itu boleh sah. Betul, itu sah. Nah, sekarang kok berubah? Sekarang kan ditampar berubah. pipi kiri, harusnya kita tampar pipi kirinya dia kan? Iya betul. Oh, ternyata malah disuruh menyerahkan pipi kanannya. Suruh menyerahkan. Nah, kenapa itu berubah? Karena ayat ini muncul konteksnya adalah Yesus sedang berkhotbah. Yesus berkhotbah tentang apa? Tentang pengampunan Pak Anta. Makanya di ayat-ayat sebelumnya kalau kita baca mulai dari ayat 34, 35, 36, 37, 38, dan 39. Ini bicara tentang apa? Tentang pengampunan. Oke. Kita harus jadi saksi, sehingga kalau lagi jadi saksi, orang marah sama kita, orang kesal sama kita, berbuat jahat sama kita nggak bisa membalas. Itu udah bagian dari isi kesaksian kita, Pak. Oke. Jadi sebenarnya Yesus ini sedang membawa sebuah konsep ya. Konsep bagaimana caranya kita hidup sebagai anak Allah. Persis. Jadi kalau dulu kamu pernah mendengar dia tabok, kita tabok. Dia pukul, kita pukul. Dia hantam, kita hantam. Tapi sebagai anak Tuhan sekarang tidak boleh begitu. Iya. Karena kalau ini dilakukan, Yesus pun bisa melakukan hal yang sama. Bukankah dia, kalau kita aja yang gak sempurna bisa membalas, apalagi dia yang sempurna. Berapa kali lah kita bikin dosa sama dia? Kalau Tuhan Yesus membalas ya kita habis lah. Hancur, jadi kodok. Luluh lantah. Nah, itulah jadi konteksnya ini pengampunan. Jadi konteksnya tentang pengampunan. Jadi kalau orang punya prinsip ya udahlah kalau misalkan dipukul, ya udah kasih lagi. Itu bukan itu ya. Bukan supaya bonyok ya. Bukan supaya bonyok. Ini tentang mengampuni. Jadi esensinya adalah tentang pengampunan. Makanya kan ayat Matius 5 ayat 40, 41, 42 itu ayat sesudahnya konteksnya bilang ini. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Sampai kalau ada orang minta sama kamu dalam pelayananmu, orang pengen punya kamu, kasih. Bahkan kasih yang terbaik jubah. Dia pengen baju, kamu kasih jubah. Ayat 41, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil,
berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil, extra mile. Jadi bicara tentang pengampunan, bukan hanya pengampunan, tapi memberikan yang terbaik. Setelah mengampuni, apa yang kita lakukan? Kasih yang terbaik, itu Pak Anta. Nah, saya dengar juga karena dulu sebagai penjajah, orang Romawi itu ketika menjajah orang Yahudi, maka orang Yahudi kalau diminta membawakan barang-barangnya mereka wajib membawakan 1 mil ya. Betul. Konteksnya begitu. Konteksnya saat itu sekitar 1,4 atau 1,3 kilometer lah ya, 1 mil ya. Betul. Jadi ketika saya bisa bayangin tuh, kalau sampai ada orang Yahudi disuruh bawain barang-barang, dia ambil barang-barangnya, lalu saya yakin dia pasti mulai ngitung tuh langkahnya. Iya, benar. Ini udah berapa jauh nih? Udah berapa jauh nih? Kalau sudah 1 mil, mungkin dilempar ya. Betul. Udah selesai, udah cukup. Gitu kan. Tetapi ternyata Yesus berkata, berjalanlah 2 mil. Iya. Karena saya lagi bayangin ketika dia berjalan 2 mil, berarti sikap hati dia itu bukan kesel bukan. Tapi ya mungkin tersenyum membawanya. Lalu udah selesai, tentara Romawi berkata, udah selesai. Aturannya 1 mil. Dia berkata, oh tidak Bapak. Tidak Bapak, saya 2 mil. Ya, kita lanjutkan lagi 2 mil. Nah disitulah jadi kesaksian ya. Itu. Ini orang Yahudi kok beda ini. Benar. Yang lain 1 mil, dia 2 mil. Benar. Makanya extra effort itu bicara tentang bagaimana kita memberikan kesaksian, Pak Anta. Ujung-ujungnya harus kepada orang itu bisa melihat siapa Tuhan. Makanya ditutup sama ayat 48 nih. Dari rangkaian cerita Yesus, khotbah Yesus, Matius 5 ayat 48 bilang gini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kesempurnaan itu adalah bicara tentang pengampunan dan bicara tentang memberikan yang terbaik. Jangan ungkit lagi. Nah, makanya dibilang kamu bisa sempurna ketika kamu bukan membalas tapi mengampuni. Kamu sempurna ketika kamu kepada orang yang pernah menyakiti kamu justru memberi. Itulah kesempurnaan. Jadi konteksnya itu kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, ya kita ampuni. Tapi plus kita memberi kepada dia. That's right. Kadang-kadang kan mengampuni tapi gak mau memberi kan. Oh emang siapa dia? Memang kesalahannya saya ampuni sih. Tapi suruh berkati dia, tunggu dulu. Putus hubungan. Lain cerita. Ya. Tetapi sebenarnya ini justru diajarkan. Pengampunan yang dianggap sempurna itu adalah kita mengampuni kesalahan kejahatan dia. Plus kita mau membantu berkontribusi kepada orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Persis. Itu kan tadi yang Pak Anta sampaikan, konteks prajurit Roma itu kan musuh, Pak Anta. Orang kesel, orang Yahudi itu gak suka sama prajurit Roma. Karena dia dijajah kan, semena-mena. Tapi ketika Yesus bilang kalau ada yang ngajak kamu jalan, kasih 2 mil. Berarti kan Yesus mau ngajarin sesuatu yang lebih mulia, kesempurnaan itu, Pak. Ya. Luar biasa ya. Jadi kalau Yesus mengajarkan sesuatu ini inspirasinya luar biasa ya. Bahkan banyak gak sih kalau orang-orang Kristen itu yang sudah terima Yesus tetapi gak mau mengampuni, masih sakit hati ya. Lalu mengumbar kalimat-kalimat yang menjelek-jelekan seseorang. Masih banyak kayak begitu ya? Masih, makanya muncul. Ini menarik nih, karena Pak Anta tanya kita jawab ya teman-teman. Betul, ini harus. Menarik nih, Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, ada firman yang bilang gini, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ada tuh di dalam hukum Taurat. Tapi Yesus bilang gini di ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi bukan cuma mengampuni, Pak Anta, tapi mengasihi. Kan mengasihi itu tingkatannya lebih mulia daripada mengampuni, Pak Anta. Jadi Yesus cuma bukan bilang ini, orang Kristen, orang percaya jangan cuma ampuni loh, tapi kasihi. Nah inilah Pak Anta. Kalau ditanya masih banyak gak sih orang yang gak bisa mengampuni? Masih banyak. Makanya Yesus bilang, udah kamu gak usah ampuni, kamu kasihi. Nah itu kan lebih dalam itu. Makanya standarnya Yesus tadi dikatakan di ayat yang ke-48, hendaklah engkau sempurna. Ya. Walaupun banyak orang berkata kesempurnaan hanya milik Tuhan. Gimana tuh? Benar, kesempurnaan milik Tuhan. Tapi Tuhan yang sempurna itu memberikan kesempurnaannya kepada kita. Sehingga sebenarnya kita menjadi sempurna itu bisa juga. Dan dalam konteks ini sempurna ini artinya bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa memberi kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Betul, karena memang ayat kesempurnaan ini dalam teks aslinya bukan bicara tentang kesempurnaan yang ala Bapa, tapi kesempurnaan ketika kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan. Sehingga disitulah kita jadi saksi ya. Jadi saksi. Baik.
Menarik ya. Iya dong. Jadi di akap ini memang selalu kita mendapatkan sebuah pencerahan. Gitu kan. Iya dong. Ada sebuah konteks-konteks yang kadang-kadang salah, keblinger, tapi kemudian menjadi lebih jelas. Ya, betul. Apakah ada tambahan-tambahan lain nih supaya kita makin kenyang dalam pemahaman firman Tuhan berkaitan hal ini? Iya. Di ayat saya dari ayat 46 nih Pak Anta ya. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa upahnya? Apa upahnya? Nggak ada. Kalau orang sama-sama mengasihi ya udah nggak ada upahnya. Itu sama-sama untung. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ternyata pemungut cukai waktu itu juga memberikan upah kepada orang Israel. Jadi pemungut cukai itu orang Israel, dia mengutip cukai untuk pemerintah Roma. Lalu ada orang-orang di bawahnya itu, anak-anak buahnya itu dikasih upah untuk memungut cukai. Makanya Yesus bilang, kalau kamu cuma hitung-hitungan upah, kamu sama kayak pemungut cukai. Makanya muncul ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi Yesus mau bilang gini, bukan cuma berbuat baik. Karena berbuat baik itu orang gak kenal Tuhan bisa. Kita dituntut Tuhan untuk mengasihi orang yang berbuat jahat. Bukan untuk berbuat orang yang berbuat baik, tapi berbuat jahat kita kasih. Itu. Closing statement lah. Jadi gini, closing statementnya sederhana. Mulai hari ini, jangan pikirkan seberapa banyak orang menjahatimu. Tapi pikirkanlah seberapa banyak Tuhan mengasihimu. Dan ketika engkau pikirkan kasih Tuhan yang banyak kepada hidupmu, maka engkau bisa mengasihi orang yang menjahatimu. Begitu. Mantap. Ya, sekian dari topik hari ini. Kita bertemu di topik-topik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.